Dit. Sangat surprise sekali ketika sebuah grup WA bisa berkumpul dengan tampak seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan grup untuk diketahui bahwa grup ini dari rekan-rekan kalau orang-orang menyebut Gambir Club ya, karena kita berkantor atau tiap hari ngopi di warung kopi Gambir. Itu sebenarnya di situ kumpulan orang-orang yang kurang ajar. Jadi kalau kita ngomong masalah Tulungagung ke depan, tentu saja kita semua pasti mengharapkan yang terbaik untuk Tulungagung. Tapi Anda ketahui semua, dengan seluruh permasalahan yang membelit dan belum ada titik terang penyelesaian, ini mungkin harapan masyarakat ini mungkin juga bisa saja tertunda. Tapi saya percaya bahwa untuk ke depan Tulungagung jauh lebih baik, masyarakatnya jauh lebih dewasa baik secara politik ataupun kemampuan menganalisa permasalahan-permasalahan, akan timbul next leader, pemimpin-pemimpin baru. Wah, iki mulai bahaya iki. Nah, ini benar. Kira-kira dari TAA nanti bisa timbul next leader. Saya cuma berharap next leader ke depan. Saya hanya mengingatkan bahwa kota kita ini merupakan kota yang sangat istimewa, baik dari geografis maupun sosiologi masyarakat. Dari geografis, kira-kira jarang sekali kabupaten yang mempunyai gunung, laut, dan sungai yang membelah kota. Ini tentu saja akan menjadi potensi ekonomi yang sangat besar. Kemudian dari segi sosiologi masyarakat, masyarakat Tulungagung jelas masyarakat yang amat sangat mandiri, dikarenakan devisa yang masuk pada Tulungagung ini aja setara dengan APBD. Bayangkan aja APBD kita dipotong untuk belanja itu pegawai. Saya harap ini nanti akan bisa mengoptimalkan bahwa masyarakat kita ini sudah mandiri. Pemerintah daerah itu sebenarnya amat sangat diuntungkan, gampang sekali untuk memuaskan masyarakat. Jadi mungkin itu saja, Mas Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Mas Yoyo. Ini agak menarik ya. Ada satu fakta yang kemudian disampaikan oleh saudara kita untuk dioptimalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Persoalannya, ukuran nanti akan menjadi next PR untuk Mas Yoyo dan kawan-kawan di Gambir Club yang bersarang di warung kopi Gambir untuk membahas persoalan-persoalan problematika dan juga solusi. Ada kabupaten yang punya sungai di sebelah kota. Nah, pas juga di meja saya ada empunya Kalingrowo. Denyangan Kalingrowo ada di dekat saya. Jadi ya kami bersiapkan. Pemahaman ini sebenarnya dan blueprintnya itu ada di Pak Budiono sama ya. Terima kasih. Menyambung dari Bang Yoyo, memang benar kota ini kota unik dan masyarakatnya itu sangat amat mandiri. Cuma masalahnya Tulungagung itu tidak punya jati diri. Itu penting. Sebuah kota harus punya jati diri. Apa tahu jati dirinya Tulungagung? Tidak hanya tanda kutip, maaf, warkop yang bertebaran segitu banyaknya dan mbak-mbak yang banyak. Harus jati diri itu ada. Makanya ada uniknya Tulungagung itu ada sungai yang membelah kota dan ini yang tidak pernah dieksplor. Sebenarnya dengan alun-alun dulu ada perpunya Pak Heru Cahyono
itu bagus. Sebenarnya ada segitiga emas antara GOR sebagai pusat oleh-oleh, dulu ketuanya di GOR sebagai pusat oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya harus yang jati dirinya dan lain-lain. Setelah muri lele itu selesai ya selesai, tidak ada apa-apanya. Terakhir lodo suwir selesai ya selesai, tidak ada tempat untuk rencananya kan kanan kirinya mau dibuat kayak bakul. Tuh. Ini adalah siapapun nanti yang akan jadi bupati, maksud saya gini, panggil kali anak-anak muda seperti Mas Abu. Jadi anak muda dipanggil sesuai dengan bagiannya sendiri-sendiri. Jadi satu suara, satu pintu, dan punya raya. Terus walangan punya aliran desa apa. Tidak pernah dari semua masuk sendiri. Kita cuma dapat karcis sama limbah. Jadi wisata turun di GOR, dibawa odong-odong, dan lu mau makan di Bingkang monggo, mau makan di Ketandan juga monggo. Jadi oleh-olehnya di sekeliling GOR itu dulu ketua mau rencananya itu dibangun ruko-ruko. Itu aja Mas. Jati diri penting Mas. Oke, give applause untuk Mas Coba Mas. Satu kata kunci jati diri penting. Dan bagaimana mengeksplorasi, akan sampaikan pendapatnya bagaimana terkait dengan peran media, peran masyarakat dalam mengoptimalisasi potensi Tulungagung dan juga ini sebenarnya silahkan. Pak Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pejabat tok ternyata yang ada komisi. Saya tadi mau maju itu BBC aku ngomong ini. Jadi ada satu tadi catatan kita sebagai wakil dari teman-teman ataupun keluarga ataupun orang asing yang masuk ke Tulungagung itu perlu tahu jati diri di Tulungagung. Jadi ada usul juga itu dalam waktu yang singkat tidak lama sebetulnya. Jadi diri di Tulungagung itu misalkan marmer. Jadi di pintu masuk misalkan di Kabupaten Ponorogo kita lewat Trenggalek, Ponorogo, nah itu kan ada reok. Jadi berarti Ponorogo itu kota reok. Kalau di Tulungagung kan terkenalnya kan kota marmer misalkan. Jadi di pintu masuk perbatasan Tulungagung Kediri, Tulungagung Trenggalek itu kita pasang garuda misalkan, burung garuda yang terbuat dari marmer misalkan seperti itu. Jadi teman-teman itu masukan dari teman-teman media ke saya tadi mengenai jati diri di Tulungagung, mengenai kolaborasi. Itu juga hal seperti ini juga dalam kondisi ngobrol tapi santai seperti ini juga sangat-sangat diperlukan eksistensinya. Jadi dari wakil rakyat, mungkin dari eksekutif, mungkin dari teman-teman wartawan, media, dari teman-teman ASN bisa kumpul sebagian menjadi satu. Obrolan di warung kopi seperti ini kelihatannya sepele tapi bisa nanti untuk masukan ke bapak-bapak di eksekutif maupun di dewan, di yudikatif untuk membuat satu kebijakan. Kira masukan dari teman-teman media itu cukup sekali ini ya, bisa masukan untuk bapak-bapak nanti yang di pemerintahan. Jadi jati diri Tulungagung dulu itu yang dipentingkan. Saya kira cukup sekian, lain waktu bisa disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, tepuk tangan untuk Mas Hanif. Urah, satu kata yang masih ada Mas Dodi, masih ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang menarik. Tadi paparan teman-teman di lapangan, mulai dari bagaimana jati diri dibentuk, kemudian fakta-fakta yang ada yang membanggakan Tulungagung. Belum lagi ada putra-putri terbaik yang ternyata juga luar biasa dari Tulungagung. Saya menyambung satu cerita ketika masyarakat berharap Tulungagung itu menjadi yang terbaik. Ini memang memerlukan satu keberanian. Saya menukil satu cerita yang pernah disampaikan oleh teman saya, Mas Hadi Sucipto. Tulungagung itu pernah punya tokoh yang namanya Kasan Besari. Walaupun di satu sisi ada cerita bahwa Kasan Besari itu diceritakan sebagai satu bentuk yang agak milir. Tetapi dari sanalah satu kemandirian itu muncul. Jadi kedepannya ketika sudah ada potensi-potensi seperti ini, Tulungagung itu wajib muncul tokoh-tokoh yang berani, tidak hanya sekedar mengikuti arus, tetapi harus out of the box, berani membuat satu terobosan yang beda. Dan ini sebenarnya jati diri orang Tulungagung, dan semoga saja dengan potensi-potensi yang ada itu minimal semangat Kasan Besar itu tidak mau diperintah oleh Mojopahit. Mereka ingin mandiri sebagai satu kekuatan di Brang Kidul. Ini nanti akan muncul semangat itu, dan ini kita harapkan nanti dari Tulungagung lahir orang-orang yang berani, tidak hanya ikut arus kebutuhan sesaat, tetapi memang benar-benar ingin menitipkan satu sejarah Tulungagung untuk anak cucunya nanti. Jadi satu keberanian seorang tokoh untuk mengambil resiko dengan segala apapun. Yang penting masyarakatnya merasa nyaman dan merasa tentram, merasa bahagia, merasa bergembira sebagai orang Tulungagung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri sedap. Ini ngeri sedap bahwa di suatu masanya ini udah mulai masuk ke ranah filosofis, kemudian cerita masa lalu bahwa Tulungagung tidak pernah mau diperintah oleh, terutama di desa itu ada banyak sekali terobosan, baik dana desa atau apapun. Bahkan hari ini gelontoran APBN cukup besar langsung mengarah ke desa. Kepada beliaunya kami persilahkan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman kepentingan media dan juga Rumah Sakit dan Pak Agus dulu sambung. Alhamdulillah malam ini kita kesehatan dan bisa berkumpul dan silaturahmi, acara yang cukup barokah malam ini. Bisa berpuasa bersama. Kalau enggak malam ini kapan kita bisa berbagi waktu, kesempatan, dan bisa bertemu dan kita bisa memberikan masukan dari satu sama lain. Ya hormat juga dari tuan rumah Pak Ma'ruf selaku bos Sultan Resto. Alhamdulillah bisa memberikan tempat yang bagus. Dan Pak Turmudi, terima kasih undangan itu. Salah satu kades kalau piyambak Rawuh, mungkin teman lain mungkin repot kalau kesempatan hadir, karena pengen sekali saya berbagi waktu bersama teman-teman media LSM dan dari dinas dan APH mungkin yang hadir. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Kami selaku desa terima kasih Pak Ma'ruf. Segala jamuannya, tentunya ini keberkahan malam satu ya, mudah-mudahan berikan berkah semuanya, bisa berikan umur panjang, bisa bekerja dengan baik. Karena misi moto Pak Lurah satu, hanya memberikan secara warganya, baik itu susah kita pun bisa hadir, senang pun Pak Lurah bisa hadir di waktu ini. Alhamdulillah Pak Supri hadir. Seringkali saya minta Pak Supri terkait dengan warga saya yang kurang mampu, Pak Pri, seringkali kebetulan tidak mampu operasi, masih bayi Pak Pri,
kena biaya hampir 40 juta. Alhamdulillah gratis. Inilah salah satu bukti mungkin yang harus kita inginkan ke depan. Tulungagung bisa maju, gimana harus kepala desa, penggiat media, LSM harus satu. Karena apa? Media juga bagian hidup dari saya. Jadi Pak Lurah tidak alergi Pak sama teman-teman di sini, semua itu bagian hidup saya untuk mencapai satu tujuan, Tulungagung lebih baik dan maju. Jadi di sini tidak ada kata saling menyalahkan, tapi kita harus menyatu untuk pembangunan lahir dan batin. Dan saya juga Pak Lurah sudah 2 kali periode. Sebenarnya orang miskin Pak wedi. Saya itu kalau orang mampu saya tidak pernah takut, dan yang paling saya takut adalah orang tidak mampu, tidak tercukupi ekonominya. Makanya saya harapkan nanti ke depan saya punya keinginan besar. Tulungagung 2024 punya satu, keduanya tanggung jawab penuh. Oke, sebagian belum kenal saya, mungkin nanti silaturahmi di hari raya nanti bisa ke timur, merapat ke Banjarjo, biar kita tahu saling mengenal sama lain. Di sini kita tidak berketaut-taut, tidak memilih itu siapapun, itulah teman kita, bagian hidup kita, dan itulah saudara kita yang harus kita sambut sampai ke akhir nanti. Bukan sampai yang itu. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang nanti mungkin memberikan sambutan, biar teman nanti kompak. Mungkin kesempatan ini ke depan bisa terbukti diadakan kayak Pak Doni ya. Tidak malam itu, nanti ke depan bisa gimana Tulungagung lebih maju. Tentunya dari bagian semuanya kita harus lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tulungagung Explore. Majulah pariwisata Tulungagung, tolong dijawab maju itu. Majulah pariwisata Tulungagung. Maju. Majulah pariwisata Tulungagung. Maju. Majulah pariwisata Tulungagung. Maju. Kita tahu Tulungagung mempunyai kekayaan yang luar biasa, yaitu bentangan pantai yang sangat luas, dan pesisir selatan adalah yang tersembunyi dan banyak yang belum dieksplor. Kita tahu pantai yang saat ini ramai dan viral yaitu Pantai Gemah. Dan Pantai Gemah itu viral dan mendatangkan PAD yang besar, dan itu setengahnya tidak ngejol. Tidak ngejolnya apa? Karena Pantai Gemah di atasnya dilewati JLS. Jadi jika JLS tidak ada, berarti Pantai Gemah itu tidak ada. Jadi nanti juga banyak pantai-pantai yang sifatnya tidak ngejol dan bakal menjadi viral dan bakal menjadi penghasilan PAD yang besar. Misalnya dari Pucang Laban ada Pantai Pacar, ada Pantai Tungtumpang. Di sini juga akan dilewati JLS. Dan kita tahu banyak yang belum dieksplor, banyak yang belum mendatangkan kekayaan untuk desa yang mempunyai wilayah tersebut. Jadi misalnya desa Boireng, Boireng itu juga desa juga baru saja menjadi desa yang beruntung karena pendapatan dari objek wisata itu. Kemudian kita tahu ada satu desa yang sangat besar kekayaan objek wisatanya, yaitu Desa Ngrejo. Desa Ngrejo itu punya objek pantai itu lebih dari 12 pantai. Yang terkenal adalah Pantai Brumbun. Dan Pantai Brumbun sampai hari ini tenggelam. Karena apa? Jalan menuju dari JLS yang hari ini sedang dibangun menuju Pantai Brumbun itu sejauh 3 km. Nah, dari JLS menuju ke Brumbun, di sana itu ada lebih dari 5 pantai yang sangat potensial untuk dijual. Ya. Seharusnya sebelum JLS dibangun, jalan dari Ngrejo menuju Brumbun itu seharusnya dibangun lebih dulu. Bukan menunggu, sama sekali tidak ada perbaikan jalan.
Jadi saya mohon pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan jalan-jalan menuju objek wisata. Seperti kemarin yang dikeluhkan sama Bapak Wakil Ketua DPRD Pak Adi Makere, juga Ketua Komisi D Pak Ali Munib. Ya, jadi tolong prioritaskan jalan-jalan menuju objek wisata. Kita tahu guru-guru yang ada di sana di Dusun Rumpun itu ada satu sekolah SD kecil yang gurunya itu ada yang dari Ponggok Blitar, juga ada yang dari Pakel. Kalau menuju ke sana datangnya pasti lebih pagi. Pasti kalau masuk jam 7 setengah, jam 5 itu mesti berangkat dari rumahnya. Dan di jalan itu sering banget guru-guru itu jatuh bangun karena saking rusaknya jalan itu. Dan teman-teman dari Tulungagung